نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan puasa ini adalah bulan yang sangat tepat bagi kita untuk melakukan proses tazkiyatun nafs. Tazkiyah bermakna atau tazkiyatun nafs bermakna adalah membersihkan diri, menyucikan diri, menumbuhkan diri dan mengembangkan diri kita. Membersihkan, menyucikan, menumbuhkan dan mengembangkan pikiran, perasaan, jiwa dan hati kita dan diri kita secara keseluruhan hingga ke tingkat yang secara maksimal bisa kita lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin yang berbahagia. Kita membutuhkan proses pembersihan diri, penyucian diri, pengembangan diri dan penumbuhan diri karena kita membutuhkannya agar kita tumbuh menjadi pribadi yang semakin baik dari waktu ke waktu, yang semakin bertakwa dari waktu ke waktu, yang semakin unggul dari waktu ke waktu. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, apa yang menyebabkan generasi pertama yang berjuang setelah mereka beriman bersama Rasulullah SAW menjadi manusia-manusia unggul, kata kuncinya adalah mereka benar-benar melakukan proses tazkiyatun nafs, proses pembersihan diri, proses penyucian diri, proses penumbuhan diri dan pengembangan diri dengan seluruh sarana-sarana ibadah yang diajarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, kepada kita semuanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melakukan proses tazkiyatun nafs dengan pengertian yang tadi saya sebutkan dengan menggunakan seluruh sarana-sarana ibadah yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada kita, yang Allah bimbingkan kepada kita. Mulai dari sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan ini, kemudian zakat dan infak, haji dan umrohnya, sedekah, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertafakur, mengingat kematian dan berbagai kebaikan demi kebaikan yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya kepada kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi agar ibadah itu punya nilai membersihkan diri, menyucikan diri, mengembangkan dan menumbuhkan sifat-sifat unggul dalam diri kita, maka yang pertama, ibadah itu harus dikerjakan dengan sebanyak mungkin. Sekali lagi, sebanyak mungkin. Kita hanya akan bisa menjadi bersih, menjadi tersucikan, menjadi tertumbuhkan sifat-sifat baik dalam diri kita dan Allah yang menumbuhkannya pada diri kita apabila kita beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Seperti tubuh membutuhkan air untuk diminum sebanyak-banyaknya, maka rohani manusia, diri manusia akan menjadi baik, menjadi bersih, menjadi suci, menjadi unggul dan tumbuh sifat-sifat unggulnya kalau diberi ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Ramadan ini kita punya kesempatan untuk memperbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita niati ibadah yang sebanyak-banyaknya itu kita kerjakan agar bisa menimbulkan efek penyucian diri, efek pembersihan diri, efek pembentukan sifat-sifat unggul dalam diri kita dengan mengharap sepenuhnya
bantuan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya bagi kita di bulan Ramadan ini salat sebanyak-banyaknya, membaca Al-Qur'an sebanyak-banyaknya, berinfak sebanyak-banyaknya, kemudian berzikir sebanyak-banyaknya, bertafakur sebanyak-banyaknya, dan ibadah-ibadah yang lain. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar semuanya itu membuat kita mendapatkan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, kesucian diri, kebersihan diri, seperti yang Rasulullah SAW ajarkan doanya kepada kita. Allahumma a'ti nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikanlah kepada diriku ketakwaannya, dan oleh karenanya sucikan diri kami. Engkaulah sebaik-baik yang bisa menyucikan diri kami, yang bisa menyucikan diriku. Engkaulah pemiliknya dan engkaulah pelindungnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar ibadah benar-benar menjadi sarana tazkiyah nafs diri kita, menjadi sarana penyucian dan pembersihan diri kita semaksimal mungkin di bulan Ramadan, maka yang kedua membutuhkan syarat yang kedua, yaitu menjalankan ibadah itu dengan seberkualitas mungkin. Sekali lagi, jalankanlah ibadah itu dengan seberkualitas mungkin. Atau dengan kata lain, kita menjaga ibadah yang kita kerjakan semuanya menjadi ibadah yang bermutu, berkualitas semaksimal mungkin yang bisa kita usahakan. Mulai dari sholatnya, mulai dari membaca Al-Qur'annya, dan tentu saja puasanya sendiri, zakatnya, infaknya, baca Al-Qur'annya, kita usahakan agar benar-benar berkualitas seperti yang Allah dan Rasulnya inginkan dari kita. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, agar ibadah menjadi sarana pembersihan dan penyucian diri yang maksimal kepada kita, maka yang ketiga adalah kita mesti memenuhi syarat yang ketiga, yaitu menjaga konsistensinya dalam pelaksanaannya, dalam hari-hari kehidupan kita, dalam pekan-pekan kehidupan kita, dalam bulan-bulan kehidupan kita, dan dalam tahun-tahun kehidupan kita, agar buahnya benar-benar terasa. Masing-masing kita, ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, sudah merasakan, sudah pernah mengalami. Sering kita konsisten istiqomah seminggu, tetapi kita tidak konsisten selama 3 minggu. Kita konsisten selama sebulan, kita merasakan pernah tidak konsisten selama 3 bulan. Kita konsisten setahun, tetapi kita kehilangan konsistensi selama 2 tahun berikutnya. Oleh karenanya, inilah saatnya untuk kita perbaiki konsistensi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar menghasilkan efek penyucian diri, pembersihan diri, dan pengembangan diri yang maksimal dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa menyucikan diri kita, kita bisa membersihkan diri kita bisa menumbuhkan sifat-sifat unggul diri kita, dan kita bisa mengembangkan diri kita menjadi manusia yang bertakwa yang Allah kehendaki dengan kewajiban berpuasa yang diwajibkannya kepada kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. واحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتكم العفو رؤوف مالك الملك